Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pengindekan subjek. Dalam kegiatan perpustakaan ada salah satu kegiatan yang dinamakan dengan pengindekan subjek. Pengindekan subjek ini merupakan bagian dari proses organisasi informasi. Jadi nanti ada kegiatan organisasi informasi, ada menentukan subjeknya, kemudian membuat tajuk subjeknya, kemudian menentukan nomor klasifikasi dan seterusnya, sehingga menghasilkan label nomor panggil, di mana di dalamnya berisi tentang nomor klasifikasi yang menunjukkan bahwa koleksi tersebut termasuk ke dalam disiplin ilmu pengetahuan apa. Oke. Dalam kegiatan perpustakaan ada beberapa tahapan pengolahan bahan pustaka yang dilalui oleh pustakawan bagian pengolahan. Yang pertama adalah bagian inventarisasi. Pada bagian ini, pustakawan menginventarisir koleksi yang ada di perpustakaan mereka. Tahap inventarisasi ini dilakukan dalam bentuk pencatatan koleksi, biasanya pada buku induk, di mana di dalamnya nanti akan diberi stempel inventaris, stempel kepemilikan, dan juga nomor inventaris. Setelah proses inventarisasi selesai, proses selanjutnya adalah proses katalogisasi. Dalam praktiknya, katalogisasi ini nanti akan terbagi dua, nanti akan kita bicarakan selanjutnya. Nah, yang pertama, dalam katalogisasi ini, yang pertama menentukan tajuk entry utamanya. Tajuk entry utama ini bisa berasal dari nama pengarang, baik pengarang tunggal, pengarang ganda, ataupun dari pengarang badan korporasi, atau yang kedua bisa berdasarkan judul. Jika entry utamanya berasal dari nama pengarang, maka di situ biasanya kriterianya karena ketika koleksi tersebut berisi satu nama orang saja, atau koleksi tersebut dikarang oleh satu orang saja, maka tajuk entry utamanya adalah nama pengarang itu sendiri. Atau koleksi tersebut dikarang atau ditulis oleh 2-3 orang penulis. Tapi jika lebih dari 3 itu nanti, maka tajuk entry utamanya ada pada judulnya. Selanjutnya, setelah menentukan tajuk entry utama, membuat deskripsi bibliografi. Nah, sebagaimana diketahui bahwa ada 8 daerah deskripsi bibliografi sebuah koleksi. Yang pertama yaitu daerah judul dan pernyataan penanggung jawab. Yang kedua adalah daerah edisi. Yang ketiga adalah daerah data khusus. Namun kalau untuk koleksi yang berbentuk monograf atau berbentuk buku, daerah data khusus ini tidak digunakan. Data khusus hanya digunakan untuk koleksi yang berbentuk terbitan berseri, kemudian peta. Setelah daerah data khusus, dilanjutkan dengan yang keempat yaitu daerah impresum. Dilanjutkan dengan daerah impresum ini berisi tentang penerbitan. Dia berisi tempat terbit, nama penerbit, dan tahun terbitnya. Dilanjutkan dengan deskripsi fisik, yang dimana deskripsi fisik ini berisi tentang jumlah halaman, data fisik lainnya, dan juga ukuran dari sebuah koleksi. Yang ke-6 adalah daerah seri, yang ke-7 adalah daerah catatan, dan yang terakhir pada 8 daerah deskripsi bibliografi ini adalah daerah penomoran atau nomor standar. Yang ketiga dalam kegiatan katalogisasi ini adalah menentukan tajuk subjek. Berbeda antara tajuk entry utama dengan tajuk subjek.
Jika tajuk entry utama ini pilihannya hanya ada dua. Apakah tajuk entry utamanya ini ada pada pengarangnya atau ada pada judul. Tapi kalau tajuk subjek, dia digunakan untuk menentukan isi koleksi ini tentang apa. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah katalogisasi selesai, dilakukanlah proses klasifikasi. Klasifikasi nanti mengelompokkan berdasarkan subjeknya tadi. Dan dengan pelabelan dan penyampulan. Dan langkah yang terakhir adalah proses penyusunan buku yang ada di rak berdasarkan nomor klasifikasinya. Dari berbagai tahapan tadi, secara ringkas, kerangka kerja perpustakaan terdiri dari dua kegiatan, yaitu proses masukan dan proses keluaran. Proses masukan adalah proses di mana bahan pustakawan melakukan pencatatan ciri-ciri dan penataan koleksi di rak. Jadi ketika ada bahan pustaka atau ada koleksi datang, dia dianalisis menggunakan beberapa tahapan tadi, mulai dari inventaris, kemudian katalogisasi, klasifikasi, pelabelan, sampai dengan penyusunan di rak koleksi. Itulah proses pemasukan. Nah, setelah proses masukan selesai dan koleksi siap, sudah berada pada rak yang disediakan, sudah disusun pada rak koleksi, langkah selanjutnya adalah proses keluaran. Proses keluaran ini umumnya dilakukan oleh pemustaka, meskipun juga terkadang dilakukan oleh pustakawan. Nah, proses keluaran ini menghasilkan temu kembali informasi. Jadi ketika pustakawan datang, ketika pemustaka atau pemakai datang ke perpustakaan, dia melakukan temu kembali informasi melalui dua cara. Cara yang pertama adalah dia ke sistem katalog yang ada. Jadi dia melakukan penelusuran melalui katalog yang telah disediakan. Atau cara yang kedua, pemustaka tadi datang dan langsung menuju ke rak koleksi. Dua-duanya bisa juga dilakukan, tergantung pemustakanya nanti. Dan langkah akhirnya adalah koleksi tersebut yang sudah ditemukan diserahkan kepada pemakai. Ya. Itulah kira-kira kerangka kerja yang ada di perpustakaan. Nah, terkait proses pengindeksan subjek, perlu diketahui bahwa dalam proses pengkatalogan dan pengindeksan itu ada dua kegiatan. Yang pertama adalah pengkatalogan deskriptif dan pengindeksan subjek. Pengkatalogan deskriptif, dia yang dianalisis adalah fisiknya. Fisik dari bahan pustaka, sehingga dia nanti menghasilkan deskripsi bibliografi ditambah dengan tajuk entry utama dan juga tajuk entry tambahan. Kemudian, sedangkan pengindeksan subjek yang dianalisis adalah isinya. Apa yang dilakukan? Yaitu dia melakukan analisis subjeknya, sehingga dia menerjemahkan hasil analisis subjek tersebut ke dalam bentuk tajuk subjek dan atau nomor klasifikasi. Pedomannya pun berbeda. Untuk pengkatalogan deskriptif, pedomannya bisa menggunakan AACR, ISBD, International Standard Bibliographic Description, atau bisa juga menggunakan MARC, Machine Readable Catalog, atau bisa menggunakan Dublin Core dan format pengkatalogan lainnya. Sedangkan pengindeksan subjek, pedomannya adalah bagian klasifikasi baik DDC, UDC, ataupun LCC. Bisa juga menggunakan daftar tajuk subjek ataupun thesaurus. Yang perlu dibedakan di sini ada istilah subjek, ada istilah tajuk subjek. Subjek adalah isi dari sebuah koleksi. Jadi koleksi tersebut isinya tentang apa? Itulah subjek. Sedangkan tajuk subjek adalah penerjemahan dari isi tersebut
penerjemahan dari isi tersebut yang bisa digunakan oleh pustakawan maupun pemustaka dalam proses temu kembali informasi. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu titik temu kembali, salah satu titik pencarian yang digunakan oleh pemustaka adalah melalui subjeknya. Tujuan dari pengindekan subjek sendiri adalah untuk menghasilkan agar akses terhadap informasi ini lebih efektif. Artinya apa? Ketika koleksi tersebut sudah dikelompokkan, sudah ditentukan tajuk subjeknya, pemustaka yang datang ke perpustakaan bisa lebih cepat menemukan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Kenapa demikian? Bayangkan jika misalnya buku-buku di perpustakaan itu tidak dikelompokkan atau tidak dianalisis berdasarkan subjeknya. Asal ditata saja. Ketika pemustaka datang ke perpustakaan, kemudian saya ingin mencari koleksi tentang sejarah. Dia harus mencarinya kemana? Apakah pasti dia harus mencari satu persatu dari rak satu ke rak selanjutnya. Berbeda ketika sudah diindeks, sudah dilakukan pengindekan subjek. Koleksinya akan tertata rapi berdasarkan subjeknya, sehingga proses pencarian informasinya bisa lebih efektif. Oleh karena itu, ada kriteria bagaimana pengindekan subjek yang baik. Yang pertama adalah hasil pengindekan subjek yang baik itu akan menghasilkan tajuk subjek yang menuntun atau yang membimbing pemustaka untuk menemukan koleksi yang benar-benar sesuai. Yang benar-benar sesuai dengan keinginan mereka. Ini misalnya, saya ingin mencari buku tentang sejarah Indonesia tahun sebelum kemerdekaan. Berdasarkan hasil analisis subjek itu, saya bisa menemukan koleksi tersebut. Itu yang baik seperti itu. Atau kalaupun tidak bisa seperti itu, hasil pengindekan subjek terkadang menuntun kepada pemustaka, menuntun untuk menemukan koleksi yang agak sesuai. Nah, kalau yang tadi, yang benar-benar sesuai, yang kedua ini yang agak sesuai. Ya, masih nyerempet-nyerempet dikit, masih oke lah. Yang ketiga, tidak pernah, nah ini, never ever, tidak pernah menuntun pemustaka kepada informasi yang tidak sesuai, yang tidak diinginkan. Jadi itu 3 kriteria pengindekan subjek yang baik, yang perfect. Pertama, menunjukkan koleksi yang benar-benar sesuai. Yang kedua, terkadang menunjukkan koleksi yang agak atau yang berhubungan, yang agak-agak nyerempet. Yang ketiga, tidak akan pernah menunjukkan koleksi yang tidak sesuai. Lalu bagaimana prosesnya? Ada 2 proses. Yang pertama adalah menganalisis subjeknya. Nah, menganalisis subjek ini bisa dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu analisis konsep dan analisis jenisnya. Menentukan jenis konsepnya, yang kedua menentukan jenis subjeknya. Untuk analisis konsep nanti ada konsep disiplin ilmu, konsep fenomena, dan juga konsep bentuk. Untuk analisis subjeknya ada subjek dasar, subjek sederhana, subjek majemuk, dan juga subjek kompleks. Itu akan dibahas pada kesempatan lainnya. Setelah ditemukan subjeknya tentang apa, langkah selanjutnya adalah
menerjemahkan subjek tersebut. Penerjemahan subjek ini bisa dengan dua cara, yaitu diterjemahkan dengan menggunakan natural language atau bahasa alami. Artinya kalau bahasa alami ini berarti dia tanpa menggunakan daftar tajuk subjek. Atau yang kedua, control vocabulary indexing, atau dinamakan juga dengan bahasa terkontrol, diterjemahkan ke dalam bahasa terkontrol. Nah, yang akan kita pelajari nantinya pengindekan subjek di sini adalah yang bahasa terkontrolnya. Nah, itu untuk kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.